Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya nak ya. Oke anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar IPA ya nak ya. Hari ini kita mempelajari bab 3. Materinya tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, anak-anak ibu, di sini ada dua materi yang ingin ibu sampaikan. Yang pertama, pemisahan campuran, dan yang kedua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam pemisahan campuran. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya ya nak. Anak-anak ibu, ini materi yang pertama. Di sini ibu jelaskan tentang pemisahan campuran. Proses pemisahan campuran itu diperlukan untuk menghasilkan zat murni. Nah, anak-anak ibu, campuran itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, heterogen dan homogen. Kalau untuk pemisahan metode campuran heterogen itu ada 3. Yang pertama, sedimentasi, yang kedua sentrifugasi, dan yang ketiga filtrasi. Nah, anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya ya nak. Oke anak-anak ibu, di sini sudah ibu perlihatkan 3 jenis pemisahan campuran heterogen. Yang pertama dengan cara sedimentasi. Sedimentasi ini nak merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dengan cara mendiamkan. Jadi kalau misalnya ada campuran heterogen, kita diamkan. Contohnya ini pemisahan air sungai ya pada proses pengolahan air ya. Air dengan lumpur. Jadi kita diamkan dulu airnya sehingga terbentuklah endapan lumpur. Nah, yang kedua dengan cara sentrifugasi. Sentrifugasi ini merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dalam jumlah kecil dengan cara pemutaran yang sangat cepat. Nah, anak-anak ibu, gambarnya bisa kamu lihat di sini ya. Nah, ini berdasarkan gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasi. Nah, anak-anak ibu, sekarang yang ketiga, pemisahan campuran heterogen yaitu dengan cara penyaringan. Dengan cara penyaringan ini disebut dengan filtrasi. Jadi filtrasi ini merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dengan menggunakan alat penyaring. Nah, pemisahan ini nak berdasarkan ukuran. Jadi contohnya kalau penyaringan ini kamu memisahkan air santan ya dari parutan kelapanya. Nah, anak-anak ibu, inilah ketiga metode pemisahan campuran heterogen. Sekarang kita lanjutkan materinya ya nak. Oke anak-anak ibu, ini ibu lanjutkan metode pemisahan campuran homogen. Campuran homogen itu adalah campuran ya antara zat terlarut dengan pelarutnya itu dia menyatu. Nah, campuran homogen ini banyak jenisnya nak. Ini bisa kamu lihat di sini ada dengan cara absorpsi. Adsorpsi ini bedakan ya. Ini pakai B, absorpsi, ini pakai D, adsorpsi. Kemudian yang ketiga destilasi, ada kromatografi, ada evaporasi, kristalisasi, sublimasi, dan ekstraksi yang terakhir. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu jelaskan yang pertama pemisahan campuran homogen dengan cara absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan. Jadi metode ini adalah metode suatu fenomena fisik atau kimiawi atau suatu proses sewaktu atom, molekul atau ion memasuki suatu fase limbak. Nah, dan di sini ini absorpsi ini karena pengikatan molekulnya dilakukan melalui volume dan bukan permukaan.
Oke anak-anak ibu lanjutkan yang kedua. Di sini yang kedua ada metode adsorpsi. Adsorpsi ini adalah pakai D ya nak, adsorpsi. Ini adalah penyerapan, yaitu suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida atau cairan maupun gas terikat pada suatu padatan atau cairan. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan kamu paham ya. Yuk, ibu lanjutkan lagi untuk metode selanjutnya. Kita lihat slide berikutnya. Oke, anak-anak ibu, ini yang ketiga. Di sini ada destilasi. Destilasi itu penyulingan. Jadi destilasi itu merupakan pemisahan cairan dari suatu larutan dengan cara penguapan. Nah, penguapan dan diikuti dengan proses kondensasi atau pengembunan. Ini contohnya penyulingan minyak bumi ya, nak ya. Kemudian yang keempat ada kromatografi. Kromatografi ini pemisahan campuran dengan cara berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur. Nah, anak-anak ibu, untuk kromatografi ini antara lain untuk memisahkan atau mengidentifikasi zat-zat yang kompleks dari zat warna, ya. Contohnya minuman alkohol atau pestisida. Oke, ibu lanjutkan yang kelima, yaitu ada penguapan. Namanya evaporasi. Evaporasi atau penguapan ini merupakan pemisahan padatan dari suatu larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Ini contohnya proses penguapan air laut untuk pembuatan garam. Ya, nak ya. Jadi kalau membuat garam ini pakai proses penguapan namanya evaporasi. Oke, anak-anak ibu, kita lanjutkan ya materinya. Anak-anak ibu, masih semangat ya. Ini yang keenam, di sini ada kristalisasi. Kristalisasi ini merupakan kelanjutan dari proses evaporasi pada saat pembuatan garam. Nah, larutan pekat dari hasil evaporasi secara perlahan didinginkan sehingga terbentuklah padatan, memisah dari larutan pekat yang membentuk kristal. Dan padatan yang berbentuk kristal itulah yang disebut dengan garam. Nah, anak-anak ibu, ini yang ketujuh ada sublimasi. Sublimasi adalah perubahan zat dari wujud padat ke gas, ya, atau sebaliknya. Ini contohnya kapur barus. Nah, pemisahan campuran dengan sublimasi ini dilakukan bila zat yang dapat menyublim. Ini tadi contohnya kapur barus atau kamper, ya, yang tercampur dengan zat lain yang tidak dapat menyublim, misalnya seperti arang. Oke anak-anak ibu, ini yang terakhir ada ekstraksi. Ini merupakan pemisahan padatan dari suatu campuran berbentuk padatan. Nah, pemisahan cairan dari suatu campuran berbentuk cairan ini dengan cara menambahkan pelarut tertentu. Nah, anak-anak ibu, contoh dari proses ekstraksi ini adalah pemisahan campuran gula dengan garam. Jadi kalau gula bercampur dengan garam, susah ya nak ya dipisahkan. Nah, ini cara memisahkannya dengan pelarut alkohol, di mana gula larut di dalam alkohol sedangkan garam tidak. Nah, anak-anak ibu, sudah ibu jelaskan tentang metode pemisahan campuran, baik itu campuran homogen maupun heterogen. Sekarang kita masuk materi yang kedua ya nak. Materi yang kedua di sini ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia, ini bisa kamu lihat dalam tabel berikut ya nak. Ini contohnya perubahan fisika. Perubahan fisika itu nak tidak menimbulkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu menimbulkan zat baru. Kemudian, kalau perubahan fisika, zat yang berubah tadi dapat kembali seperti sebelumnya. Kalau perubahan kimia, zat yang sudah berubah tidak dapat kembali seperti awalnya. Nah, anak-anak ibu, kalau perubahan fisika itu penyebabnya karena adanya perbedaan suhu dan gaya yang berbeda. Sedangkan perubahan kimia itu disebabkan karena ada reaksi kimia. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lihat contoh perubahan fisika dan perubahan kimia di tabel sebelahnya. Nah, ini contoh perubahan fisika. Ibu ingatkan kembali ya nak, perubahan fisika tadi tidak menimbulkan zat baru. Contohnya beras diubah menjadi tepung beras. Nah, tepung beras ini di dalamnya zat yang terkandung masih sama seperti beras.
Kemudian yang kedua, kayu diubah menjadi kursi. Kursi yang sudah jadi itu bahannya masih sama seperti awalnya, masih tetap kayu juga. Kemudian yang ketiga, gula dilarutkan dalam air. Ketika dia dicampur air, rasanya masih gula juga, jadinya tidak ada penambahan. Kemudian bola lampu listrik yang menyala. Yang kelima, air berubah menjadi es. Setelah menjadi es, kandungannya masih tetap air juga ya nak. Jadi dia tidak ada perubahan zat baru. Nah, lain halnya dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia, anak-anak ibu, di sini perubahannya menghasilkan zat baru. Contohnya, singkong menjadi tapai atau tape. Di sini ada proses fermentasi, ada jamur di sini, ada penambahan zat baru. Kemudian pembakaran kayu, awalnya zat padat, setelah dibakar menjadi abu atau arang, berarti ada perubahan zat barunya. Kemudian makanan basi, yang tadinya nasi berubah menjadi nasi yang basi, berarti ada penambahan jamurnya. Kemudian susu diubah menjadi keju. Ini juga ada proses fermentasinya, ya nak ya, karena bantuan dari bakteri. Kemudian ini perkaratan besi. Besi yang tadinya masih bagus menjadi berkarat, berarti ada penambahan zat kimianya di sini. Nah, anak-anak ibu, sekarang materinya sudah siap ibu jelaskan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian semua paham. Dan kalian harus tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi seperti ini. Oke anak-anak ibu, tetap semangat ya. Materi hari ini sudah ibu jelaskan dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.